Lain, nah itu baru balik.
miskin. Kalau si mobil ini masuknya ke dalam subsidi kan, ujian jaga ini sadar orang miskin, aku miskin ini. Mungkin sebenarnya adalah namanya gerakan aja. Ada si motor sudah mengaku miskin, masuk ke dalam apa? Subsidi bensin, dari bensin ini kan ada dari bensin. Masuk pas itu ujian menjaga tukang bensin ini paling sadar orang miskin. Karena mengaku orang sugih pada motor dapat supaya dapat bensin ke subsidi. Banyak enak lain pula. Padahal orang miskin berapun, tapi namanya ada orang berbagi untuk orang miskin berapun banyak orang miskin katanya. Nah, jadinya sendiri itu bagi orang yang memelihara anak yatim di rumah itu seperti apa begini yang surga. Meriwayatkan hadis ini oleh Tabrani rahimahullah taala, dan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahsana ila yatimin aw yatimatin kuntu ana wa iyyahu fil jannati kahatai. Banyaknya hadis meriwayatkan untuk anak yatim. Kenapa Nabi itu paling kasih ya rahimun bil yatim wal armalah. Sini ketujuh kasih sayang kepada anak yatim dan orang yang tidak ada suaminya. Artinya barang siapa berbuat kebajikan kepada anak yatim yang laki-laki atau anak yatim perempuan, niscaya adalah aku dan dia di dalam surga seperti dua jariku ini. Meriwayatkan akan hadis ini oleh Hakim dan Tirmidzi rahimahullah taala. Dan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhamma yatiman lahu aw ghairihi hatta yughniyallahu wajabat lahu jannatu. Artinya barang siapa menghimpunkan akan anak yatim baginya atau bagi orang yang lain daripadanya hingga mengkayakan Allah Ta'ala akan dia, niscaya wajib baginya surga. Kalau kita ada baby anak yatim di rumah, ada kalau situ anak sumbangan untuk anak yatim, sumbang itu sama juga menjadi anak yatim nyumbang. Ada kotak aja untuk anak yatim. Nah, hendak situ kadang lawan banyak sedikit. Kenapa fadilatnya itu dana? Tapi jujur anak yatim, anak yatimnya tua lain. Anak yatim juga nih ya, anak yatimnya tua lain. Dan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uharriju 'alaikum wa uharrimu 'alaikum haqqad dha'ifaini al-yatimi wal mar'ati." Artinya aku picikkan atau aku haramkan atas kamu akan hak dua orang yang dhaif, dua orang yang lemah, dua orang yang tidak berdaya. Siapa? Yaitu anak yatim dan perempuan. Nah, itu perempuan dilembuti di sini. Meriwayatkan akan hadis ini oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi rahimahullah taala.
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, in aratta ayyalina qalbuka wa tudrika hajataka irham al-yatima wamsah ra'sahu wa athimku min ta'amika yalinu qalbuka wa tudriku hajataka. Artinya, jikalau berkehendak kasih engkau bahwa jadi lembut hatimu, hendak lemah lembutnya hati, kada keras, ada pengarasan nih. Apa? Lemah lembut, jikalau berkehendak kasih engkau bahwa jadi lembut hatimu dan engkau dapat akan hajatmu, maka kasihi olehmu akan anak yatim. Namanya hati itu anak lembut, di sini kasihi anak yatim. Dan menyapu olehmu akan kepalanya dengan tanganmu, disponsor kepalanya, tanda sayang kita disapu kepalanya. Dan beri makan olehmu, nah jadi sapu aja diunjuki apa? Roti kan, diberi makan. Yuk kita sini, kawarungan dulu, kita makanan dulu, dibawa makan. Atau diberi kotakan, akan yatim kan, nah diberi. Beri makan olehmu atau dibawa kawarungan, kita sini, kawarungan dulu, makanan. Daripada makananmu, niscaya jadi lembut hatimu. Atau diberi duit ikan makan setengah, bukan makanan lah. Niscaya ajar Nabi lembut hatimu itu dan engkau dapat hajatmu. Nah itu seumuran ini sekali berang mengerjakannya dan memberi makan anak yatim. Dan apa namanya, menyapu kepalanya dengan kasih sayang. Diriwayatkan akan hadis ini oleh Tabrani rahimahullah taala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbu buyutikum ila Allah taala baitun fihi yatimun mukram. Rawahu Baihaqi fi Syu'bi. Artinya, rumah kamu yang terlebih kasih kepada Allah taala itu yaitu rumah yang ada di dalamnya anak yatim yang dimuliakan akan dia. Nah itu dia Nabi. Itulah rumah yang dikasihi Nabi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, imsah ra'sal yatimi hakadha ila muqaddami ra'sihi wa man lahu abun hakadha ila muakhkhari ra'sihi. Artinya, sapu olehmu akan kepala anak yatim, disapu. Nah, diusap dengan kasih sayang dengan tangan kamu daripada tengkuknya hingga kepada hadapan kepalanya. Nah, anak yatim mulai belakang sini kita nyapunya mulai belakang, nyapu mulai tengkuknya belakang. Mulai tengkuk kepalanya ke muka, namun sini kasih ke musuhku. Dan barang siapa anak-anak yang ada baginya bapak, berarti kada yatim, maka sapu olehmu akan kepalanya itu hingga belakang kepalanya. Mulai sini, ini ada babat, mulai sini ke belakang. Namanya ada babat, mulai ke sini, mulai tengkuk ini musuh sampai ke muka. Namanya ada abadnya, kada anak yatim berarti sesuai kepalanya, tapi mulai muka. Nah, makanya musuh bayi itu pokoknya bapak. Nah, musuh anak mulai kepala. Jangan pernah musuh kepala anak atau kepala cucu. Mulai kalau ada abadnya mulai muka semua musuhnya. So
Kalau nyanyi sudah pada banyak, mulai belakang sini kosong. Meriwayatkan akan hadis ini oleh Khatib dan Ibnu Asakir rahimahullah taala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sabiyyul ladzi lahu abun yumsahu ra'suhu ila khalbihi, wal yatimul ladzi laysa lahu abun yumsahu ra'suhu ila muqaddamihi." Artinya anak-anak yang ada bagi bapaknya, ada banyak, disapu akan kepalanya itu daripada hadapan kepalanya itu hingga ke belakang kepalanya. Nah, disapu. Nah, sapu kepalanya. Dan anak yatim yang tiada baginya bapak, disapu kepalanya itu daripada belakang kepalanya hingga hadapan kepalanya itu. Nah, mulai sini sapu ke hadapan. Sapu. Meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari di dalam tarikhnya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adni al-yatima minka warqub bihi wamsah bi ra'sihi wa athimhu min ta'amika fa inna dhalika yulinu qalbaka wa yudriku hajataka." Artinya dekatkan olehmu akan anak yatim, artinya diparaki. Itu daripadamu dan kasih sayang olehmu dengan dia, kasihi. Dan sapu olehmu akan kepalanya dan beri olehmu makan dia. Jadi menyapu anak kepala anak yatim ini bukan hari Asyuranya, tapi setiap hari ada anak yatim gosok kepalanya. Biasanya anak yatim itu di hari Asyura aja. Nah, itu lebih aja pun kelebihannya. Tapi yang bagus itu satu hari ada bapak dan ya. Ngapa kan diberi makanan? Maka bahwasanya demikian itu, nama memberi makan tadi, nama musuh tadi, melembutkan akan hatimu supaya lembut hati kita. Nah, ada karas namanya. Dan menyampaikan akan hajatmu. Hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan akan hadis ini oleh Al-Kharaiti dan Ibnu Asakir rahimahumullah taala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati daran yuqalu laha darul mar'i la yadkhulaha illa man farraha yatiman min yataman mu'minin." Artinya bahwasanya adalah di dalam surga itu satu kampung, dinamai baginya itu kampung kesukaan, kampung kegembiraan. Ada di dalam surga itu semua orang itu gembira. Di dalam surga itu gembira sudah. Ada lagi kampung kegembiraan. Karena kampung moderasi, kampung kabi, kampungnya dari ini kampung kabi, kampung moderasi beragama, kampung lagi ini banyak kampung-kampung model-model. Nah, di surga itu ada kampung orangnya kasukaan, orangnya itu karamian. Padahal tiada masuk akan dia melainkan orang yang menyukakan anak yatim. Gembira ini, tunjukin duit senangnya, siapa yang senang? Nah itu, orang ini akan masuk surga daripada beberapa yatim, banyak anak yatimnya. Orang mukmin, yatimnya itu orang mukmin lah. Nah, anak yatim orang mukmin. Meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Bukhari dan lainnya.
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, in aratta an yalina qalbaka fa'imil miskina wamsah ra'sal yatim. Jika engkau berkehendak bahwa jadi lembut hatimu itu, maka beri makan olehmu akan orang miskin. Nah, jadi orang miskin makan. Ada orang miskin kan ada seiko, ada berdua bertiga seiko diberi makan, bawa ke warung nah orang miskin tadi. Nah, jika engkau berkehendak bahwa jadi lembut hatimu, maka beri makan olehmu akan orang miskin, dan sapu olehmu akan kepala anak yatim. Nah, ini anak yatimnya. Meriwayatkan akan hadis ini oleh Tabrani dan Al-Baihaqi rahimahullah taala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah taala idza arada bil 'abdi ni'matan amatal atfala wa aqaman nisaa fatanzilu bihi niqamatu wa laysa fihi marhum. Artinya bahwasanya Allah taala apabila berkehendak ia memberi bala dengan hamba itu, maka mematikan ia akan beberapa anaknya, memberi cobaannya. Mati akan Allah anaknya yang kecil, dan dijadikannya istri mereka itu tiada beranak. Maka pada ketika itu menurunkan Allah Ta'ala kepada mereka itu akan bala atasnya, dan tiada di dalam mereka itu orang yang diberi rahmat akan dia. Nah, jadi lamanya Allah Ta'ala menghendaki memberi bala, nah mematikan anaknya lagi halus. Mbah tu pulang bininya kada beranak lagi. Nah, dan tiada di dalam mereka itu orang yang diberi rahmat akan dia. Meriwayatkan akan hadis ini oleh Tabrani rahimahullah taala. Nah, jadi kita namanya hendak dapat supaya jangan ada tubalan tadi, makanya kita kasih anak yatim, dikasih diberi makan, diposok kepalanya, meletak koknya sampai kepalanya. Atau pada anak yatim nanti mencari anak yatim, orang miskin diberi makan, dikabulkan Allah SWT. Dan adalah segala hadis kelebihan anak yatim ini, ujar sidin, hamba naqal, hamba kutip, hamba ambil daripada risalah Al-Alamah Al-Muhaqqiq Al-Mudaqqiq Maulana Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala pada bicara sedekah dan lainnya. Wallahu a'lam. Faslun fi bayani tafsir tariqi ila tahdzibil akhlaqi. Habisnya masalah anak yatim, masalah memberikan adab kepada anak yatim, memberi kepada adab kepada anak kita sudah habis. Dan kita menyapu disuruh anak yatim, kasih sayang dengan orang miskin, berpindah pulang pasarnya. Ini suatu pasal pada menyatakan perceraian jalan yang menyampaikan kepada membaikkan akan segala perangai itu. Ini suatu pasal pada menyatakan perceraian, perbedaan jalan yang menyampaikan kepada membanyakkan akan segala perangai itu, membaikkan akan segala perangai. Ini caranya. Ketahui olehmu hai orang yang
berkehendak akan kemenangan di dalam akhirat. Dan kita ini menang, hati menang itu bahagia di akhirat. Biar aja di dunia ini kalah, biar aja orang menang. Nah kayak perang Israel lawan Palestina, biar aja dulu. Nah yang penting kita di akhirat menang. Di dunia ini kita selamat aja, nangkap perahu di akhirat. Barang siapa hendak dapat kemenangan di akhirat, itu bahwasanya segala sifat kecelaan di dalam hati dan segala perangai yang jahat itu yaitu penyakit yang di dalam hati. Nah ini namanya hendak beruntung di akhirat, perangai di dalam hati dibagusi. Maka sedianya bersungguh-sungguh engkau mengobati akan segala penyakit yang di dalam hati itu diobati. Seperti engkau bersungguh-sungguh mengobati akan penyakit. Nah kemana-mana mencari bawurutan, kemana-mana mencari orang yang hebat berobat. Nah hati kayak kedua, yang pada zahir badanmu itu, dan engkau tiada mengobati akan penyakit yang pada zahir, dan engkau tiada mengobati akan penyakit yang pada zahir badanmu itu, melainkan dengan obat yang engkau ambil dari tabib, dari dokter. Karena kalau kita sembarangan mengambil obat itu harus dengan resep dokter. Ada boleh kita meminum obat itu ada harus resep dokter. Dokternya yang mana? Yang mahir pulang. Artinya spesialis dokternya. Yakni daripada tabib yang telah biasa mengobati akan penyakit itu. Nah, memang sudah penyakit itu namanya obat orang banyak sembuh itu. Namun kadang dokter orang tuh lah. Sekali berobat situ banget ada atau dokternya kada manjur ini obatnya ada ini dasar obat dokter menguju dokter. Dan demikian lagi penyakit yang batin di dalam hati itu, maka itu tiada sembuh ia melainkan dengan obat yang engkau ambil daripada gurumu. Nah itu namanya penyakit batin, obatnya itu engkau ambil daripada guru yang mursyid pulang, yang beri petunjuk, yang mahir pulang gurunya. Ia yang mengetahui ia akan ilmu tasawuf, mana hati, yaitu ilmu tariqat yang memberi manfaat. Memberi manfaat ini, jadi kita semakin banyak ilmunya, semakin dekat dengan Allah. Nah itu manfaat. Lamunya semakin banyak ilmu, semakin sombong. Nah itu lain ilmunya. Yang terhormat profesor, doktor, insinyur, apa-apa lagi, MA, B, C, B, SI, BCA misalnya. Abang belakangnya pajak, tapi meter teternya, nah ya kan, ya apa, nah itu namanya amalannya, namanya menyebabkan sombong. Nah itu namanya ada beberapa ilmu, ada ilmu yang ada manfaat. Nah ilmu yang manfaat itu semakin banyak ilmunya, semakin dekat dengan Tuhan. Semakin banyak ilmunya, semakin terawuhnya. Dia kadang minta diam, minta sabar, tapi orang menyambat kesalahan. Tapi surau kada, itu namanya ilmunya manfaat. Nah jadi melainkan dengan obat yang engkau ambil daripada gurumu yang mursyid, mahir dan mengetahui ia akan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu artinya pembersihan hati, itu artinya ilmu tasawuf. Pembersihan hati. Jangan merasa hebat pada orang, itu penyakit hati, dengki,
Apa dengki itu? Melihat orang dapat nikmatnya, sari kalau orang itu marah orang itu. Orang dapat nikmat marah. Kenapa? Ini tulang. Ya, beli mobil lagi. Aku ini kan sapi deburo, sapi deburo, sibi. Nah, aku sibi, dia sibi. Apa sibi itu? Sapi deburo. Nah, mulai dari ada bapak, ada meningkat-ningkat. Ngaranya sakit hati. Nah, yang ilmu tasawuf itu membersih hati, yaitu ilmu tariqat yang memberi manfaat, dan syekh yang mursyid itu yaitu tabib yang mengobati akan hati muridnya dan mengobati akan roh muridnya itu daripada segala penyakit yang di dalam hati, seperti ria, minta lihatan orang, beribadah minta lihatan orang, ria, cungarnya penyakit di dalam hati, dan takabur, sombong, merasa. Nah, itu merasa seorang hebatnya, sombong, merasa seorang pembuasnya, padahal ada, tapi merasa pembuasnya kurang, sombong, merasa pintarnya, padahal ada pintar, tapi merasa pintar, nah itu sombong juga. Dan hubbud dunia, katujuh lawan dunia. Nama apa namanya? Tren itu jadi ada terus. Dan hasad, dengki. Nah, lihat orang dapat nikmat sehari, pak orang dapat musibah, senang lagi gitu dia, tebus dia ya. Nah, itu namanya dengki. Dan baru sebagainya itu diobati. Dan adalah guru yang musyrik itu, yaitu seperti Nabi SAW yang mengobati hati saudara sahabatnya. Nah, mudah-mudahan kita berkat kita mengaji, Allah SWT